sudah tidak punya uang untuk membangun bangsa ini. Masih koar-koar aja siap melakukan pembangunan. Bagaimana siap melakukan pembangunan kalau kerjanya hanya malakin rakyat aja. Katanya kerja-kerja, tau-taunya kerjain rakyat. Rezim ini rezim paling brengsek, biadab, amburadul, ugal-ugalan, brutal kepada rakyat. Kita lihat kawan-kawan di Morowali, dirampas haknya. Kita lihat petani-petani yang ada di Kalimantan, dirampas tanahnya. Petani-petani sawit di Sumatera dirampas tanahnya. Nelayan-nelayan tidak bisa nelayan melaut karena kehabisan solar. Terus rakyat kemudian ketika penghasilannya kurang malah dipajakin. Sementara korupsi dibebasin. Ini semua kebijakan yang bertentangan akal sehat kita. Bagaimana begitu banyaknya penindasan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh rezim kepada rakyat Indonesia. Dan itu perlu bangkitkan perlawanan kita sebagai kaum progresif revolusioner hari ini. Untuk bangkit melawan segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Yang selalu membuat kebijakan yang ugal-ugalan, brutal dan amburadul. Harusnya dia mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat, menjaga tumpah darah rakyat Indonesia. Malah sebaliknya, menindas rakyat, memiskinkan rakyat, membuat tolol rakyat Indonesia. Dengan membangun opini-opini sesat bahwa Perpu Cipta Kerja itu sudah sesuai dengan konstitusi. Ini yang harus kita lawan. Saya tanya, Mas Gibran. Nah, saya tanya juga ke mahasiswa saya. Kira-kira kamu mau masang foto Gibran nggak di kantor-kantormu kalau kau bekerja nanti? Aduh, malu Pak. Kenapa malu? Serius itu dari mahasiswa ngomong serius, gitu? Serius. Satu mahasiswa atau berapa? Hampir semua? Kan gampang buat pertanyaan. Jadi Bung, dari situ aja kelasnya udah jauh, jomplang sekali. Nah, orang sudah membayangkan, makanya apakah Prabowo akan juga meneruskan Gibran sampai 5 tahun ke depan? Ya. Ini PDIP kan sedang berusaha menggagalkan pelantikan Gibran melalui PT UN kan, bahwa KPU itu salah. Harapannya Jokowi mundur dan antek-anteknya yang pasti itu. Dan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang ada yang asli. Harapannya negara tentram, aman, lapangan kerja dapat diatasi ya, pengangguran nggak nganggur-nganggur banget, harga-harga pokok mama kita udah menjerit semuanya, pokoknya negeri harus tentram, damai semuanya. Gitu loh, aman. Jangan sampai ada politik dinasti atau anak-anaknya yang merajai negeri ini. Ini kayak gini kan negara udah kacau. Kacau banget ini. Bukan kacau-kacau, selama Jokowi hancur semua. Hidup rakyat Indonesia. Hidup! Nah, si Jokowi ini itu lebih ganas, lebih gawat, lebih serem, lebih dajjal, lebih evil, lebih syaitoniah daripada yang lalu-lalu ya. Nah, jadi singkat kata, kita ini sesungguhnya hanya sebagian kecil ya. Nah, kita tahu berbagai kelompok intelektual yang Islam, yang juga nasionalis, kemudian di berbagai kampus itu sekarang saya kira sudah seia sekata. Jadi frekuensi gelombangnya sudah sama. It is about time ya to create a massive and forceful power ya, untuk kalau dia sampai 20 Oktober masih bisa, syukur sebelum itu bisa lengser ya. Tapi setelah itu memang harus diseret ke penjara. Karena manusia toksik ini menyebarkan racun kemana-mana ya. Kalau dibiarkan bebas itu luar biasa ya. Di sini saya berbeda dengan beberapa teman ya. Orang mungkin nggak suka sama Prabowo karena ini dan itu ya. Tetapi dalam bahasa Inggris, this is the best available ya. Jadi kalau kita nggak suka sama Joko Pret, kemudian juga jangan lantas ini sudah dipilih walaupun pilihannya juga apa tidak curang dan lain-lain ya. Tapi ini kenyataan seperti itu. Jokowi dulu juga dipilih secara curang juga ya. Nah, jadi saya melihat ini kesempatan emas ya. Kalau kemudian kita lantas tidak kemana-mana, kita nggak suka sama Jokowi, kemudian penggantinya pun juga kita anggap sama, insya Allah tidak ya. Saya lama bersahabat dengan Prabowo sejak zaman reformasi,
sampai pernah jadi ketua tim pemenangan waktu beliau 2 kali kalah terus itu ya. Jadi I know him very very well. Jokowi plonga-plongo, Jokowi krempeng, Jokowi boneka. Setelah Pak Jokowi menunjukkan siapa dirinya, kalian teriak-teriak merasa tersolimi. Pak Jokowi nggak ngapa-ngapain, serba salah. Pak Jokowi nggak ikut-ikutan, kalian salahkan Pak Jokowi. Dikatakanlah dinasti. Woi, pemilihan presiden kemarin kan dipilih rakyat, bukan ditentukan oleh Pak Jokowi. Masih nyalain Pak Jokowi. Tapi di video kali ini aku mau mengatakan bahwa Pak Jokowi presiden terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Dari awal jabatan sampai di akhir jabatan selalu dipenuhi dengan hujatan, cacian, makian, bahkan fitnahan. Tapi yang membuat salut adalah Pak Jokowi tidak pernah membalas itu semua, tidak pernah memikirkan itu semua. Tapi terlebih Pak Jokowi menunjukkan hasil kerja nyatanya dengan ketulusan membangun Indonesia. Mungkin saat ini kita belum merasakan secara sepenuhnya, tapi saya yakin di 2045 Indonesia akan menuju Indonesia emas, Indonesia maju. Pak Jokowi, sekali lagi sebagai rakyat Indonesia saya mengucapkan terima kasih atas pengabdian Bapak, atas ketulusan Bapak dalam membangun Indonesia. Mohon maaf apabila ada rakyat yang memang kurang sehat, yang kurang berpendidikan, yang selalu mencemooh, mencaci maki Bapak. Intinya sehat selalu Bapak, we love you. Pak Jokowi tinggal dalam hitungan hari, kurang dari 1 bulan, akan meninggalkan jabatan dan kedudukannya sebagai Presiden Republik Indonesia yang sangat dicintai oleh mayoritas rakyat bangsa Indonesia. Pak Prabowo dan Gibran akan segera menggantikan, tapi lebih tepat meneruskan perjuangan yang telah dirintis, dilakukan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun kepemimpinannya. Jangan khawatir Pak Jokowi, rakyat masih mencintaimu dan sangat mencintaimu. Lebih dari 80% rakyat bangsa ini masih mencintaimu. Yang sisanya saya kira nggak sampai 10% ya, dari 20% yang tidak suka bahkan membenci Pak Jokowi. Tetapi itu tidak ngaruh sama sekali. Logika umum menegaskan bahwa itu tidak pengaruh sama sekali. Perjuangan Pak Jokowi akan terus dilanjutkan. Dan kita berdoa semoga Pak Prabowo dan juga Gibran dalam kepemimpinan 5 tahun yang akan datang akan terus diberikan kekuatan oleh Tuhan dan didukung oleh seluruh rakyat seperti yang tergambar di hasil pemilu kemarin. 58% ya akan memberikan dukungan yang serius untuk kemajuan Indonesia ke depan. Para pembenci biarlah mereka terus membenci kalau tidak mau tobat, dan mereka tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali penasaran. Karena itu mari rakyat bangsa ini, Pak D akan meninggalkan tahtanya, tetapi pengaruh yang dia sudah tinggalkan akan terus menjadi bagian dari kehidupan rakyat bangsa ini ke depan untuk Indonesia yang benar-benar maju. Oke, terima kasih. Salam Indonesia Raya. Salam NKRI harga mati. Hebohkan dunia, Jokowi dipanggil Sekjen PBB di akhir masa jabatannya.
Presiden Joko Widodo, yang sering disapa Jokowi, mendadak menggemparkan dunia dengan kabar bahwa dirinya dipanggil oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, Antonio Guterres, untuk pertemuan khusus. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia dan menimbulkan spekulasi serta berbagai reaksi dari berbagai kalangan. Pertemuan yang dikabarkan bersifat sangat rahasia ini semakin menambah kehebohan, mengingat waktu pertemuan terjadi di saat Jokowi sedang mendekati akhir masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Sebagai sosok yang dihormati di dunia internasional, Jokowi memang telah membawa Indonesia ke kancah global selama masa kepemimpinannya. Di sisi lain, masa jabatan Antonio Guterres sebagai Sekretaris Jenderal PBB juga akan segera berakhir. Inilah yang memicu spekulasi bahwa pertemuan rahasia antara keduanya mungkin berkaitan dengan masa depan PBB dan posisi kepemimpinan tertinggi di lembaga internasional tersebut. Banyak pihak yang menduga bahwa Guterres tengah mempersiapkan Jokowi sebagai calon kuat penggantinya sebagai Sekretaris Jenderal PBB. Namun, yang paling menyita perhatian adalah kemungkinan bahwa Guterres tengah mempertimbangkan Jokowi sebagai penggantinya. Hal ini cukup masuk akal mengingat pengalaman Jokowi dalam memimpin negara sebesar Indonesia yang memiliki pengaruh signifikan di kawasan Asia Tenggara dan kerap menjadi suara penting dalam isu-isu internasional. Indonesia sendiri, di bawah kepemimpinan Jokowi, telah terlibat aktif dalam berbagai inisiatif global, termasuk penanganan perubahan iklim, penyelesaian konflik, dan upaya perdamaian internasional. Meskipun pertemuan tersebut bersifat tertutup, sejumlah diplomat dan pengamat politik internasional mencoba menafsirkan pesan di balik panggilan Guterres kepada Jokowi. Ada yang berpendapat bahwa ini adalah isyarat bahwa Jokowi memiliki peluang besar untuk mengambil alih jabatan tertinggi di PBB setelah Guterres menyelesaikan masa baktinya. Jika benar, hal ini akan menjadi pencapaian luar biasa bagi Jokowi dan tentu akan mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional. Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati, namun efektif dalam mengambil keputusan. Sepanjang 2 periode kepemimpinannya, ia telah menunjukkan kebijakan luar negeri yang tegas dan pragmatis. Indonesia di bawah Jokowi kerap memposisikan diri sebagai negara yang netral, tetapi aktif dalam berbagai forum internasional. Salah satu kebijakan luar negeri Jokowi yang paling menonjol adalah peran aktif Indonesia dalam misi perdamaian PBB. Kiprah Jokowi juga terlihat dalam upaya diplomasi multilateral di bidang perubahan iklim. Jokowi, yang sering menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, memimpin Indonesia untuk berkomitmen dalam Perjanjian Paris dan berperan penting dalam forum-forum internasional terkait isu iklim. Hal ini semakin memperkuat posisi Jokowi di kancah internasional sebagai pemimpin yang berpikir ke depan dan peduli terhadap masa depan planet ini. Selain itu, Jokowi juga berhasil menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi yang disegani di kawasan ASEAN. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil mempertahankan stabilitas ekonomi di tengah gejolak ekonomi global dan menjadi pemimpin dalam berbagai perundingan ekonomi internasional. Sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia, kontribusi Indonesia di bawah Jokowi menjadi sangat penting dalam pembentukan kebijakan global di berbagai sektor, termasuk ekonomi, perdagangan, dan pembangunan berkelanjutan. Banyak pihak yang mulai bertanya-tanya, apakah Jokowi benar-benar akan menjadi calon kuat pengganti Antonio Guterres sebagai Sekjen PBB? Ini tentu bukan hal yang mustahil, mengingat rekam jejak Jokowi yang sangat positif di mata dunia internasional. Selain itu, Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan demokrasi terbesar di Asia Tenggara memberikan kredibilitas tambahan bagi Jokowi untuk memimpin lembaga multilateral terbesar di dunia tersebut. Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan segera berakhir, telah dikenal sebagai sosok yang sangat menghargai kerjasama global dan memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di PBB. Jokowi, dengan latar belakangnya sebagai pemimpin negara berkembang yang progresif, memiliki banyak kesamaan visi dengan Guterres dalam hal kebijakan global. Dengan demikian, Guterres mungkin melihat Jokowi sebagai penerus yang tepat untuk melanjutkan perjuangannya di PBB.